Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihukukillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli ala nuril anwar, wa siril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-at'ar, wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Majlis Ratib Al-Haddad, Fadilatul Habib, Akhinal Mahbub, guru kita semuanya, Al-Habib Ainul Yakin Al-Qadri, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dan kuat lahir batin. Guru saya Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Bapak Ki Haji Agus Salim, Bapak Ki Haji Aminuddin, Habib Mahdi bin Hamzah bin Alwi Assegaf, Ketua Majlis Dakwah Al-Adni, Fadilatul Ustadz Muhammad Daud, beserta wakil beliau, Al-Ustadz Ki Haji Irwan Sa'asadullah, Al-Habib bin Yahya, Abdurrahman bin Yahya. Sudah 3 tahun saya baru ketemu di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertemunya kita di tempat yang penuh barakah dalam rangka Milad Majlis Ratib yang ke-8 tahun. Majlis Ratib merupakan wadah, merupakan sarana untuk membersihkan hati. Karena zikrullah itu adalah membersihkan hati. Insya Allah kalau kita sering membaca ratib atau membaca zikir-zikir yang lain, kita terhindar oleh penyakit hati. Karena hati ini merupakan sesuatu kekuatan dalam jasad manusia. Baik atau tidaknya tergantung hati. Kalau masalah penyakit hati nggak bisa dibungkus. Biar dibungkus dengan baju putih, kalau hatinya kotor kelihatan mukanya kotor. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena waktu ditanya, "Ya Ali, bagaimana cara melihat hati orang?" Beliau menjawab, "Lihat aja mukanya. Orang yang hatinya senang kelihatan nggak mukanya? Hatinya galau kelihatan nggak? Hatinya senang, bahagia, iri, sombong kelihatan." Maka oleh karena itulah lewat Majlis Ratib Al-Haddad mudah-mudahan hati kita dibersihkan. Terlebih-lebih kita harus memfokuskan di dalam amal kebaikan dengan keikhlasan niat. Dikatakan bahwa ada 3 perkara yang menyebabkan orang senang hidupnya dunia akhirat. Sukses hidupnya dunia akhirat. Kalau majelis ini ingin besar, majelis-majelis yang lain ingin besar, ikuti 3 perkara. Mudah-mudahan saya dan Majlis Dakwah Al-Adni pun akan mengikuti. Apa yang pertama? Husnul niyah. Niat yang baik. Sebab niat yang baik itu luar biasa. Sampai Nabi pun pernah mengatakan niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari prakteknya. Misalkan ada orang niat, ya Allah, kalau saya ditakdirkan nanti hari Jumat dapat uang, misalkan 200.000, saya akan memberi sedekah atau infak ke masjid di hari Jumat 10.000. Padahal hari Jumat bokek, gak punya duit. Malam ini sudah diganjar oleh Allah. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika berdiri di depan lautan pasir, padang pasir dengan beberapa sahabat. Datang satu orang, "Ya Rasulullah, seandainya aku ditakdirkan oleh Allah punya gandum seluas daripada lautan pasir, maka aku akan sedekahkan." Nabi tidak menjawab, hanya senyum. Kemudian Nabi melihat ke atas. Terus nunduk lagi. Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kok nggak dijawab? Kenapa engkau melihat ke atas?" "Aku melihat malaikat sibuk mencatat amalmu seperti engkau mengatakan bahwa kalau kau punya gandum seluas daripada lautan pasir ini, maka Allah akan mencatat amal." Niat yang baik, saudara. Orang kalau niatnya ikhlas nggak bakal kalah. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Kalau orang niatnya benar, ikhlas karena Allah, tamma yatim, sempurna. Walaupun majelis kita, walaupun pesantren kita, walaupun pengajian kita banyak penggodanya, banyak gangguannya, Allah berikan kekuatan. Tapi kalau sudah nggak ikhlas, walaupun sarana bantuan dari mana-mana, tetap itu akan hancur. Ini omongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebab keikhlasan inilah merupakan puncak daripada kekuatan. Yang kedua, husnudzon, sangka baik. Kalau kita menghadapi sesuatu, jangan menyalahkan Allah.
Ya Allah, kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Ya Allah, kenapa saya sudah sholat, saya sudah baca ratib, kok masalah hidup masih banyak? Ingat bahwa dosa kita ini lebih besar dari ibadah kita. Kesalahan kita ini lebih berat daripada amal kita. Kita sholat berapa tahun? Apa sholatnya diterima atau tidak? Tidak mungkin sholat yang baru kita lakukan bisa menghapus dosa. Satu dosa ini kalau tidak diampuni oleh Allah, bahaya untuk kita dunia akhirat. Lewat penyakit Allah ampuni. Lewat fitnah Allah ampuni. Lewat gunjingan Allah ampuni. Saya teringat Al-Imam Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala. Itu setiap hari digunjing orang, dicaci maki orang, difitnah orang. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani selalu datang ke rumah orang itu memberi uang. Besok dibawa bingkisan, besok lagi dibawa uang. Sampai orang tuh nggak kuat. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ketahui bahwa aku ini orang yang paling benci kepada kamu. Aku orang yang paling gak suka sama kamu. Kerjaanku dari subuh sampai hampir maghrib keliling untuk menghasut orang supaya benci kepada kamu. Kenapa kok saya masih dikasih duit? Kenapa saya masih dikirim bingkisan? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jilani? Disitulah Allah mengangkat derajatku tanpa ibadah. Disitulah Allah ampuni dosaku tanpa aku mohon ampun dari lisanmu sendiri. Maka kalau zaman sekarang banyak fitnah-fitnah, ngatain Habib, ngatain Kiai, ya ini salah satu proses Allah ngangkat derajat kita. Allah ngampunin dosa kita. Kita ucapkan terima kasih kepada para pemfitnah Habib. Kalau perlu kita kasih fulus, terusin aja fitnah. Betul nggak? Kalau sudah habis dosanya, diangkat derajatnya. Ini derajat jangan main-main saudara-saudara. Kemenangan manusia di akhirat itu karena derajatnya. Kalau kita kembali, kita rujuk kepada dunia kewalian, bagaimana tingkatan-tingkatan para aulia, bagaimana kedudukan para aulia. Mungkin kita bisa baca hanya tercengang, mungkin kita tidak sanggup untuk mengamalkan. Kenapa mereka jadi wali? Bukan tahajudnya, bukan puasanya, bukan wiridannya, kesabarannya di dalam menghadapi ujian. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang paling istimewa kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Sampai detik ini orang yang memfitnah Nabi banyak. Loh, kenapa Allah nggak marah Nabi dikatain? Kenapa Allah nggak marah Nabi difitnah? Ini pelajaran untuk kita. Kalau Nabi orang istimewa masih dihina, dicaci, dikata-katain, dikritik, bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Bagaimana dengan kita yang bukan wali? Disitulah kita kembali husnudzon kepada Allah. Terutama ibu-ibu ini yang kadang-kadang nafsu pengen cepat kaya, cepat punya duit, ya. Kadang-kadang guru tuh, ya Allah saya udah tahajud, disuruh sama Habib Agim tahajud biar dapat fulus, nggak dapat fulus. Suruh baca Ratibul Haddad 40 kali, nggak kaya-kaya malah berantem sama laki. Ya, ibu jangan suudzon, jangan sangka jelek. Allah lebih tahu karakter ibu. Orang ini nggak kaya, Allah tahu. Ini orang kalau kaya nggak bakal ngaji. Ini orang kalau kaya bakal sombong. Ini orang kaya bakalan akur sama tetangga. Mendingan begini aja. Betul nggak? Makanya saya kalau dimintain doa sama murid-murid saya nggak berani doain kaya. Kenapa? Takut nggak kuat. Mendingan saya doain cukup. Kalau kata orang Sunda waluya. Perlu ayah. Hayang mobil ayah, hayang nyandung ayah. Ya, hayang macam-macam ayah. Betul nggak? Ada harta banyak tapi bingung kita mau beli apa. Mendingan yang ada yang cukup. Kemudian apalagi? Yang ketiga, wa husnul khuluq. Berbuat akhlak yang baik. Mulianya Nabi Muhammad, suksesnya Nabi Muhammad dalam dakwah. Yang dikedepankan akhlak. Budi pekerti. Kalau kita mau bicara sejarah akhlaknya Nabi nggak habis-habis saudara-saudara. Bagaimana keluhuran akhlak Nabi Muhammad. Sampai ada seorang Yahudi yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Tidak terima Nabi Muhammad istimewa dan mulia. Itu Yahudi keliling dari kampung ke kampung mencari orang yang tahu kesalahan Nabi Muhammad. Subhanallah, tidak ada satu orang yang menemukan kesalahan Nabi Muhammad. Sampai itu Yahudi sudah nggak kuat. Dia cari teman-teman Nabi Muhammad waktu masa kanak-kanak, masa kecil. Ternyata teman Nabi Muhammad di waktu kecil itu mereka bukan orang Muslim semua. Ada Majusi, ada Kristen, ada Yahudi. Begitu Nabi diutus jadi Rasul, mereka jadi pendeta. Didatangin oleh pendeta Yahudi ke rumah pendeta Yahudi.
yang mana beliau adalah teman Nabi Muhammad. Hai pendeta Yahudi, bukannya engkau dulu teman Muhammad? Betul. Adakah kesalahan Muhammad? Demi Tuhan yang aku sembah, dari kenal sampai detik ini belum pernah aku mendengar Muhammad berbohong kepada siapa saja. Keluar ini pendeta Yahudi menuju ke rumah pendeta Kristen. Hai pendeta Kristen, pendeta Nasrani, bukannya engkau teman Muhammad? Betul. Adakah kesalahan Muhammad di masa kecil? Demi Yesus Kristus yang aku sembah, aku belum pernah melihat Muhammad mengkhianati siapapun. Keluar ke rumah pendeta Majusi. Hai pendeta Majusi, bukannya engkau teman Muhammad? Betul. Adakah kesalahan Muhammad? Demi dewa-dewa api yang aku sembah, Muhammad dari kecil sampai detik ini tidak pernah dolim. Jangan pun kepada manusia, kepada seekor semut pun Muhammad tidak pernah dolim. Akhirnya ini pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jujur aku orang yang paling benci kepada engkau. Aku sudah cari kesalahanmu dari kanan kiri tidak ketemu. Oleh karena itu masukkan aku Islam dan aku siap menjadi pengikutmu. Satu, akhlak. Orang mulia itu kena akhlak. Gak usah jauh-jauh dah. Kalau ibu bapak mulai gak disenengin sama masyarakat atau tetangga, gak usah pakai pelet-peletan. Cukup senyum, cukup salam. Mau dia ngambek, mau dia cemberut, ucapin salam, assalamualaikum. Besok dia bakal jawab sih. Masa 2-3 kali gak jawab, berarti senting dia. Betul gak? Anak muda dengan akhlak, perempuan mana yang gak kepengen? Cewek mana yang gak kepengen? Dengan akhlak. Sebab akhlak ini merupakan salah satu keagungan. Sampai Allah pun memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai orang-orang Badui pada waktu itu penasaran. Kayak apa sih agung akhlaknya Nabi Muhammad. Dia mau tanya ke Nabi, malu. Akhirnya tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau Allah menurunkan ayat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Seagung apa akhlak Muhammad? Kata Sayyidina Ali, kalau mau tahu agungnya akhlak Muhammad, keluarlah kau dari rumahku. Kebetulan depan rumah Sayyidina Ali itu lautan pasir. Kamu ukur lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter, terus kamu hitung butiran pasir itu berapa ribu. Itu Badui bilang, mana mungkin aku bisa mengukur luas daripada lautan pasir, apalagi banyaknya pasir. Kalau begitu, beritahukan kepada aku, apa sih akhlak Nabi yang paling menonjol? Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadu. Tawadu. Tidak ada manusia yang diampuni dosanya Allah Ta'ala dari mulai lahir sampai wafat Nabi Muhammad. Maksum. Tapi Nabi gak sok ngerasa suci. Tiap hari tobat. Sampai Nabi berseru, ayuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu ilallah fil yawmi atamarrah. 100 kali aku bertobat, bukan istighfar. Kalau istighfar banyakkan kita, apalagi lagi bokeh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bib kalau lagi bokeh ribuan, astagfirullah, astagfirullah. Ini taubatan nasuha. Pertanyaan kita, apa salah Nabi? Coba cari kesalahan Nabi. Dari cara makan gak salah. Dari cara minum gak salah. Dari cara tidur gak salah. Dari cara ibadah gak salah. Cara berbicara tidak salah. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad tidak ada salah? Karena Nabi Muhammad ini uswah, contoh buat kita. Tidak mungkin contoh salah. Seorang insinyur memberi contoh bangunan yang akan kita bangun. Misalkan salah, tingginya miring 5 cm, itu bangunan rubuh. Begitu Nabi Muhammad. Gak mungkin Allah memuji Nabi. Menyatakan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau dalam diri Nabi Muhammad ada cacat. Maka kalau ada orang bilang Nabi Muhammad banyak salah, itu setan para hadirin. Dulu ada di Bandung tuh. Ya ahli Quran, tahfidz Quran. Makanya tahfidz boleh, tapi tahfidz Qurannya harus boleh. Betul nggak? Jangan cuma apal Quran nggak paham. Akhirnya menafsirkan ayat tentang Nabi, ditambah kagak resep sama Nabi. Nabi Muhammad juga pernah sesat. Lihat aja dalam Al-Quran. Wa wajadaka dhalan fahada. Aku dapati Muhammad. Dhalan itu bukan sesat, bingung. Begitu Nabi diutus untuk mendakwakan Islam kepada orang-orang jahiliyah, Nabi Muhammad melihat kondisi jahiliyah luar biasa. Ditambah istri beliau Sayyidatuna Khadijah wafat. Paman beliau Abu Thalib wafat. Dalam keadaan sedih yang mendalam. Perintah Allah untuk Nabi berdakwah di kalangan orang-orang jahiliyah.
Nabi melihat dengan mata sendiri kelakuan bejatnya orang jahiliyah. Salah satunya Nabi melihat kelompok anak muda. Kalau minta duit sama bapaknya, terus bapaknya bilang saya nggak punya duit bapak. Dia minta sama uminya. Minta sama ibunya berkata, Umi nggak punya duit. Dilihat uminya cantik, seksi, diseret, ditarik, dibawa ke teman-teman yang lagi kumpul. Sambil berkata, hei teman-temanku, siapa yang mau menikmati tubuh ibuku? Aku butuh duit. Saya mau sekian dinar, dilelang. Kemudian dimasukkan ke satu tempat kosong, disinain, diantri satu persatu. Terakhir anaknya merasakan. Terakhir anaknya yang berzina. Gak kuat Nabi Muhammad. Melihat orang-orang miskin dijajah sama orang kaya. Asal orang miskin punya anak perawan, anaknya direnggut, diperkosa. Bingung Nabi Muhammad. Turun ayat ini. Wa wajadaka dhalan fahada. Tenang hai Muhammad. Kau dalam keadaan kebingungan. Aku berikan konsep bagaimana cara engkau berdakwah. Makanya dakwanya Nabi Muhammad itu dari Allah. Makanya kalau orang diajak untuk merevolusi akhlak gak mau, berarti dia tidak mau diatur oleh Allah. Tunggu saat matinya sudah cantik. Tunggu saat mati. Makanya zaman sekarang banyak orang tua kacau. Datang ke rumah Habib, ke rumah Kiai. Ngadunya apa? Anak saya begini, anak saya begini. Akibat orang tua tidak ikut konsep Nabi. Kalau ikut konsep Nabi, anak kita bakal menyenangkan. Harta yang paling mahal itu anak yang menyenangkan hati orang tua. Orang tua memang butuh duit. Ibu butuh duit kalau anaknya punya duit. Tapi yang lebih dibutuhkan akhlaknya kepada orang tua. Banyak anak-anak sekarang yang kaya. Memberi ibunya sekian juta. Memberi bapaknya sekian juta. Tapi ibu bapaknya dibentak-bentak. Mentang-mentang sudah bisa ngasih orang tua. Jangan pun baru ngasih belanja 10-20 juta per bulan. Satu dunia kita berikan kepada ibu kita. Belum bisa menebus satu napas waktu mengeluarkan kepala. Sudah dicontohkan oleh Nabi. Di zaman Nabi bagaimana sahabat Alqamah. Dekatnya sama Rasulullah luar biasa. Kalau Nabi makan Alqamah yang melayani. Kalau Nabi sholat Alqamah jadi makmumnya. Kalau Nabi berdakwah ceramah Alqamah jadi pendengarnya. Kalau Nabi buka majlis taklim Alqamah jadi muridnya. Kalau Nabi berjuang Alqamah bagian pegang senjatanya. Kenapa waktu sakaratul maut tidak dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sampai dibisikkan oleh Nabi. Itu bibir Nabi yang mulia nempel di telinganya Alqamah. Untuk menuntun Alqamah supaya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa. Turun Jibril, ya Muhammad tolong jangan dipaksa. Alqamah bermasalah dengan ibunya. Suruh sahabat memanggil Alqamah. Begitu disuruh sahabat memanggil Alqamah, ibunya Alqamah lalu berkata, ya Rasulullah, anakku itu dari kecil baik, gak pernah kurang ajar. Cuman baru kemarin saja setelah punya istri, saya nanya sesuatu, jawabannya keras. Itu yang bikin saya tersinggung. Cuman keras saja. Yang biasa halus, ditanya lembut, ini jawabannya keras. Orang gak enak. Di situ saja ibunya kesinggung. Alqamah tidak dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana dengan antum? Yang ibunya meninggal karena ulah antum. Bapaknya meninggal gara-gara ulah antum. Mau jadi apa kita? Hati-hati, jasanya orang tua luar biasa. Antum bisa begini karena ada pengorbanan orang tua. Saya, Kiai Agus Salim, Ki Haji Irwansyah, Habib Abdurrahman, semuanya ini. Ini ada jasa orang tua. Dari kecil kita dibawa guru ngaji, udah bisa dibawa ke pesantren, dibiayain, ibu kita jual makanan, bapak kita jual, dagang, uangnya untuk kita. Alhamdulillah antum sekarang menjadi orang terpandang. Menjadi orang yang dikenal orang, menjadi orang terhormat. Antum gak kerja mobil 2, antum gak kerja duit miliaran. Sebab siapa? Orang tua. Apakah kita sudah bisa ngasih duit sama orang tua kita 2-3 miliar? Tidak, kadang-kadang ngasih lebih saja. Gayanya Masya Allah seolah-olah ibu bapak kita pengemis. Sudah hati-hati. Saudara hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Karena ada guru kita dari Pandeglang, ya. Alhamdulillah Ki Aminuddin, saya sudah dengar namanya. Tapi berkahnya Ainul Yakin, Ki Habib Ainul Yakin, saya bisa ketemu. Juga Ki Agus Salim, sudah lama saya nggak ketemu. Wasilah Habib Ainul Yakin. Jadi keramatnya Habib Ainul Yakin menemukan orang yang nggak ketemu. Termasuk Habib Abdurrahman. Udah 3 tahun ngilang, ya, nggak tahu kemana ngilangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Habib Ainul Yakin panjang umur.
majelisnya makin besar, Amin. makin manfaat. Amin. Mudah-mudahan majlis ratib tidak hanya menjadi majlis zikir, tapi menjadi majlis tarbiyah wa dakwah. Amin. Yang dapat mencetak generasi muda yang diridhoi oleh Allah, disenangi oleh Nabi Muhammad. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.